Selamat pagi, kakak-kakak, abang-abang yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih kerana bangun seawal pagi pada pagi ini untuk bersama-sama di saat teduh pada pagi ini. Mari kita angkat tanda kemenangan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih kerana telah membangunkan kami seawal pagi ini hanya untuk berkumpul bersama-sama di dalam keluarga rohani pada pagi ini untuk memuji dan menyembah Engkau serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih di atas istirahat yang panjang buat kami pada malam tadi. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Berkatilah kami, berkatilah jaringan internet kami, segala peralatan dan ruangan kami, serta yang bertugas pada pagi ini, agar segala sesuatu yang terjadi pada hari ini adalah berasal daripadamu. Ya Allah Bapa, terlebih dahulu, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran-pelanggaran kami yang kami hadapi. Kosongkanlah kami seawal pagi ini, agar kami membuka hati kami hanya untuk berada di hadirat-Mu pada awal pagi ini. Ya Bapa, pandanglah kami anak-anak-Mu, agar kami sentiasa rindu dan mengasihi-Mu. Ya Bapa, urapilah kami dengan kasih-Mu. Kami rindu duduk jenuh di kaki-Mu. Mari kita sama-sama dengan kerendahan hati mengangkat lagu pujian seawal pagi ini, mengetuk pintu syurga agar Bapa mendengarkan kita, suara anak-anaknya yang berada di bumi yang jauh ini. Semoga Allah Bapa berkenan dengan persembahan kita pada saat teduh hari ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta,
tenang sebab Kau Allahku. Ya Bapa, hanya dengan Engkau jiwa kami tenang, jiwa kami damai, jiwa kami sungguh-sungguh merasakan betapa kasih-Mu bersama kami. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami melalui lagu pujian-pujian kami, melalui lagu penyembahan kami. Mari kita sekali lagi menyanyikan lagu ini, melingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya benar, ya Allah Bapa, kerana Engkau satu-satunya Allah kami, Bapa kami, Raja kami. Tanpa Engkau, kami tidak bisa berjalan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau selalu menjadi kekuatan kami. Engkau selalu menjadi tangan yang menopang kami. Engkau selalu menjadi sungai kerinduan kami. Jiwa kami sentiasa merindukan aliran sungai-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, pulihkanlah kami, jernihkanlah kami dengan kasih sayang-Mu, hanya dengan urapan tangan-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kau
Han hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti serindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kau han hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Segalanya bagi kami, Yeah. segalanya doa yang telah ada dalam Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami menyembah Engkau Raja.
Mari kita mendengarkan suara Allah. Kita diam sejenak. Dengarkanlah Ia dengan hati kita. Allah berbicara kepada kita. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kerana Engkau menjamah kami, mengurapi kami. Sekarang ini kami ingin mendengarkan firman. Berkatilah anak-Mu yang terkasih, Sisil, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah berasal daripada-Mu. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman dalam Kristus. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi semua. Mari kita lihat dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita semua adalah pilihan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya, utusannya. Tapi apa kita berani untuk mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku?
Menjadi utusan Tuhan dalam melayaninya bukan hal yang gampang. Banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Mengorbankan waktu dalam pertemanan, kebiasaan buruk, hal-hal yang kita suka lakukan seperti shopping, arisan, nonton drakor, dan lain-lain. Mungkin bagi yang sudah dapat melakukan pengorbanan seperti ini akan berkata, ya gampang lah, sudah saya lakukan ini semua. Saya sudah banyak menghabiskan waktu melayani di KPH, di gereja, di lingkungan, dan sebagainya. Tapi maaf sekali, harus kita ingat, menjadi utusan Tuhan tidak berhenti di sini. Menjadi pelayan Tuhan bukan hanya di saat kita melayani di gereja, di komsel lingkungan, KPH, dan lainnya. Tapi di setiap perbuatan kita, dimanapun kita berada, itu bagai pelayanan untuk Tuhan. Yang terutama yang harus kita layani sebenarnya adalah keluarga kita, yaitu pasangan, anak-anak, saudara, dan juga orang tua kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari betapa pelayanan kita untuk Tuhan berawal dalam keluarga. Dan betapa pentingnya kita harus bisa menjaga hati untuk melayani mereka. Di saat suami atau istri bikin bete atau anak-anak yang memberontak, bagaimana respon kita? Apakah kita sebagai utusan Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam melayani anggota keluarga kita? Misalnya, sudahkah kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak dan mengenalkan mereka kepada Tuhan? Tidak mudah mengajak anak-anak atau pasangan yang masih ogah-ogahan membaca kitab suci. Lantas, apa yang kita lakukan untuk mengatasi ini? Apakah dengan respon marah-marah, teriak-teriak, menghakimi? Dalam refleksi pribadi saya, pas Yesus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang." Saya merasa saya sedang di tengah-tengah serigala yang menentang dan intimidasi saya. Bagaimana saya dapat merebut hati keluarga saya dengan cara yang tidak marah-marah, tapi dengan kasih. Karena di saat saya marah, saya kalah dan iblis menang. Saya sudah masuk ke dalam perangkap si jahat. Apa mungkin mereka mau mendengarkan firman Tuhan? Kita harus terus berjuang dalam pelayanan. Kita harus bisa memperlihatkan dan membagikan kemuliaan dan kasih Tuhan dalam setiap perkataan dan tindakan kita, karena itu akan mencerminkan rupa Allah dalam diri kita. Sedikit sharing pribadi saya adalah salah satu yang tidak mau masuk ke dalam pelayanan, karena saya tahu saya tidak sempurna. Saya masih suka marah, suka nggak sabar, dan karena itu saya sebenarnya takut untuk melayani. Karena menurut saya, sekali saya mengucap, "Ya Tuhan, saya siap," I have to be all in. Nggak boleh ada cacat celah sama sekali. Maka saya setiap ada dorongan untuk melayani, saya tolak dan mundur. Saya selalu bilang ke diri saya sendiri, udah keluarga aja dilayanin, nggak usah yang lain-lain. Keluarga aja belum bisa kamu layani dengan baik, ngapain pelayanan-pelayanan segala. Ini terus menjadi excuse untuk saya terus menolak dorongan hati untuk pelayanan dalam KPH dulu. Belum lagi pelayanan dalam KPH ternyata banyak tuntutannya. Harus melakukan 5 senjata terus tanpa rasa capek. Membayangkan ini saja saya sudah takut dan minder duluan. Berat banget ya Tuhan dalam hati saya. Nanti saja deh kalau saya sudah siap dan saya sudah sempurna dalam pelayanan keluarga. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Dan dia selalu punya caranya untuk menarik kita dalam pelayanan dan mengubah diri dan hati kita. Jujur ya, tidak ada kata nanti dalam pengalaman saya untuk melayani Tuhan. Mungkin
Tuhan lihat saya orangnya itu bebel. Kalau begini terus, pelayanan saya dalam keluarga ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Karena saya suka tunda-tunda suara Tuhan dalam hati saya. Suatu hari Tuhan menarik saya untuk masuk dalam pelayanan KPH. Suara Tuhan bilang begini, hanya dengan ini aku dapat melatihmu, anakku. Saya nggak tahu maksud Tuhan melatih apa, tapi Tuhan memakai kesempatan ini untuk melatih, membangun, dan menguatkan iman saya. Tuhan membawa saya lebih dekat lagi kepadanya. Dan dengan caranya, hubungan Tuhan sama saya serta keluarga saya lebih intim lagi. Somehow kita sekeluarga itu lebih damai, lebih mengenal Tuhan, dapat melihat karyanya dalam sehari-hari kita. Kita bisa mengarahkan pikiran dan hati lebih fokus kepadanya. Dan juga dalam kesibukan, kita pun lebih bisa mengingat Dia. Kita juga lebih ada self-control, lebih tenang di saat menghadapi pergumulan dan badai. Intinya, Tuhan pelan-pelan mengubah karakter kita satu persatu dan memulihkan relasi kita dengan sesama. Dan sekarang, kalau saya mau ngomel atau bete, saya jadi lebih peka dengan action saya dan jadi bisa ngerem sebelum bertindak. Maka, janganlah kita merasa minder dan takut dalam melayani. Apapun pelayanannya, itu semua kita lakukan untuk Tuhan. Terus ingat wajahnya di setiap pelayanan kita. Yesus bilang, janganlah kamu takut. Saya percaya di saat kita sungguh-sungguh say yes dan mau taat dan menjalankan relasi dan dekat kepadanya, segala perkataan dan perbuatan semua berasal dari Roh Bapa. Seperti yang Yesus katakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kita harus berani untuk membuka hati untuk Roh Kudus memimpin kita. Kita harus bisa melawan ketakutan kita. Tuhan tahu kita tidak sempurna. Saya tidak sempurna. Banyak cacat celah, tapi Dia akan terus menjaga dan membimbing kita karena kita tidak akan bisa tanpanya. Bapak Ibu, masing-masing kita berhadapan dengan pelayanan yang berbeda-beda. Untuk dapat melakukan pelayanan dengan menjaga hati, sikap, dan berkata-kata, mari kita sama-sama belajar untuk mengingat perkataan Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Terima kasih. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kita bahwa kita semua adalah utusan-Mu. Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang lemah. Kami mohon rahmat keberanian untuk dapat mengatakan ya kepada-Mu dengan sungguh-sungguh. Terutama dalam keluarga, berikanlah kami kekuatan untuk dapat melayani dengan kasih. Bagi kami yang sedang menghadapi anak-anak atau pasangan yang terus memberontak, kami mohon keteguhan hati untuk terus berjuang dalam pelayanan yang sulit ini. Terima kasih Bapa. Bagi kami yang juga merasa lelah, capek, dan sudah putus asa dalam melayani dalam komunitas, Bapa, berikanlah kami juga kekuatan untuk terus melayani. Kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila serta keluarga mereka. Lindungilah mereka selalu Bapa, dan semoga Pak Paulus dan Bu Vila Engkau terus berikan rahmat, hikmat, dan kesetiaan, kekuatan,
dalam membimbing komunitas ini, komunitas pemurnian hati, dan juga untuk seluruh pelayan dalam KPH, diberikan ketulusan hati, ketaatan, dan ketekunan dalam melakukan 5 senjata untuk merebut jiwa-jiwa bagimu. Kami juga berdoa untuk semua anggota KPH. Semoga kami semua Bapa dapat melakukan pelayanan kami dimanapun kami berada dan kepada siapapun tanpa diskriminasi. Semoga kami dapat terus memuliakan dan meninggikan nama dalam tindakan dan juga ucapan kami. Terima kasih Bapa. Doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita foto. Silakan buka kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.